anugerah Tuhan kita boleh ada pada hari ini. Kita patut bersyukur, kita menaikkan pujian kita menyembah Tuhan, kita memuliakan Dia. Semuanya itu karena kasih dan kemurahan Tuhan kalau kita boleh ada saat ini. Mari saudara kita siapkan hati kita memuji Tuhan, kita buka hati kita, mari kita akui itu. Terima kasih Bapak. Haleluya. Inilah kami Tuhan dalam segala keberadaan kami. Rindu memuji Tuhan. Hati
kasih setiap roh kami Tuhan, agar senantiasa menyala-nyala memuji di setiap nama-Mu ya Bapa. Seberapa kami hadir pada saat ini Tuhan, inilah kami yang rindu Tuhan, kami yang mau menyembah Kau dalam roh yang kebenaran. Berkati setiap kami Tuhan, layakkan kami Bapa, layakkan kami Tuhan, layakkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami tahu Bapa, kami tidak layak, kami tahu Tuhan kami penuh dengan dosa, kami tahu Tuhan kami punya kesalahan yang luar biasa terhadap Engkau. Tapi anugerah-Mu cukup bagi kami ya Tuhan, kemurahan-Mu melebihi hidup kami Tuhan. Layak kami memuji Engkau, layak kami menyembah Engkau, layak kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat pada hari ini Tuhan. Kau berikan kami waktu untuk datang kembali berada di bawah kaki salib-Mu, memuji Engkau pelataran-Mu, memuliakan Engkau dengan sabda firman-Mu yang diberi buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau terus menyanyikan pujian kami, kami mau terus menyembah Engkau, karena kami tahu Tuhan yang terbaik Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kekuatan kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat berkat-berkat di sepanjang hari Tuhan. Selama seminggu Engkau menyertai kami, selama sebulan Tuhan kami merasakan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, Kau berikan kekuatan baru, kesehatan baru. Kau berikan kami semangat Tuhan untuk memulai hari ini dalam ibadah kami bersama dengan saudara-saudara kami. Satu kemurahan yang luar biasa yang kami boleh rasakan di Tuhan Yesus. Setelah sekian lama kami tidak beribadah bersama, kemurahan itu Bapa begitu luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau menyanyikan, kami mau memuliakan Kau ya Tuhan Yesus. Menjadi
Amin. Itu Haleluya. luar Tuhan. Dan itu yang menjadi kerinduan hati kita juga. Yes, Lord. Mari kita bersorak. Allah bangkit bersama. Haleluya. Ada hosana saudara-saudara, puji Tuhan. Amin. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, hari-hari ini saudara-saudara kita mengalami situasi di mana COVID-19 pandemik, saudara-saudara, amin. Situasi semacam itu yang kita hadapi, alami saat ini. Tapi saya sangat bangga siang hari ini melihat saudara-saudara yang hadir di dalam rumah Tuhan siang hari ini, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara-saudara, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Dan mereka juga yang masih mengikuti live streaming, saudara-saudara, ada beberapa orang di situ, saudara-saudara. Puji Tuhan. Dengan situasi yang seperti ini, saudara-saudara, tidak melemahkan iman kita, amin. Tapi kita lebih menyala-nyala lagi di dalam Tuhan, amin. Lebih berkorban lagi di dalam Tuhan, saudara-saudara. Haleluya. Kita jangan kalah, saudara-saudara, dengan mereka yang di luar sana. Store semua sudah dibuka, mereka bisa nge-line, saudara-saudara. Tapi gereja masih agak takut sedikit, saudara-saudara. Tapi itulah, saudara-saudara, kita mau tetap taruh kita punya faith, saudara-saudara, amin, di dalam Tuhan. Saudara-saudara tahu kan, store di luar sana udah buka, semua mall, semua sudah buka, tapi semuanya berjejer line-nya, saudara-saudara. Tapi pas gereja buka, masih pikir-pikir dulu, saudara-saudara. Mari saya mau ingatkan lagi, saudara-saudara, pengorbanan Tuhan di kayu salib buat dosa-dosa saudara dan saya itu lebih berarti. Saudara-saudara, itu berharga di matanya Tuhan, saudara-saudara. Sampai Tuhan Yesus mengorbankan semuanya, mengorbankan mahkotanya buat saudara-saudara. Mari saudara-saudara, kita mau mengingat lagi, mengevaluasi lagi diri kita. Begitu berharganya kita ini di mata Tuhan, saudara-saudara. Dia sudah mengorbankan hidupnya, mengorbankan dirinya, saudara-saudara. Bagaimana kau tidak mengasihi Tuhan? Dia sudah memberikan yang terbaik buat engkau. Bagaimana kau tidak mengasihi Tuhanmu, saudara-saudara? Mari kita angkat pujian Yesus. Haleluya. Katakan ku berharga.
saya mengajak hari ini kita bangkit berdiri, kita bangkit kepada Tuhan. Kita mau naikkan nyanyian ini, lagu ini sebagai doa kita. Ini hari pertama Tuhan izinkan kita bisa bersama-sama lagi datang ke rumahnya. Mari kita bersyukur, kita berterima kasih karena Tuhan. Ku berharga. Ku berharga di mata-Mu. Ku berharga di mata-Mu. Lebih dari semua yang Kau miliki. Betapa muliamu. Mari saudara nyanyikan, katakan aku rela berikan diriku menjadi sekutuku, akan mati di kayu salib yang pedih, menebus semua kita bersyukur pada kesempatan hari ini, hari pertama kita bisa kembali bergereja. Amin saudara. Kita boleh bersama-sama lagi berkumpul, dan tadi malam juga saya sudah berdoa kepada Tuhan ya, untuk hari pertama ini kita bisa kebaktian dengan baik ya. Walaupun kita masih tetap menghadapi COVID-19 saudara, tetapi kita mau terus ya datang bersekutu bersama ya, karena ini sangat penting ya, dimana kita terus untuk mempersiapkan diri kita selalu kepada Tuhan ya, walaupun masa-masa yang masih pandemi ini saudara. Nah saudara, kita masih mau tetap teguhkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan untuk ya beribadah ya. Dan kalau Tuhan izinkan hari ini kita sudah boleh datang bergereja ya, tetap kita akan tetap pakai prosedur protokol yang akan kita jalankan. Jadi ingatkan bagi saudara-saudara yang lain yang masih takut, yang masih ragu-ragu, jangan jadikan itu alasan untuk tidak datang ya. Jangan jadi alasan karena takut. Kita gereja mempersiapkan segala sesuatu ini saudara ya. Jadi kita bukan hanya datang-datang ke gereja, tapi semua kita atur. Dan saya dengan Pastor Bob Gonzales selalu kita komunikasi bagaimana untuk membuka gereja. Yang tadi malam saya juga udah teks kepada para tim musik dan singer untuk memperhatikan protokol-protokol yang ada. Jadi Bapak Ibu jangan
takut ya. Bagian kita lakukan, sisanya biar Tuhan yang kerjakan. Amin. Biar kita tetap bersama-sama untuk bersekutu dalam Tuhan. Ya kalau memang Tuhan tidak izinkan ya kembali lagi. Tetapi kalau memang Tuhan sudah boleh kita lakukan. Tetap menjaga peraturan-peraturan yang akan kita ikuti. Jadi ingatkan bagi saudara-saudara yang lain yang masih takut, ya, jangan jadi alasan untuk tidak datang ke gereja, jangan jadi alasan untuk malas datang kepada Tuhan. Ingatkan bahwa kita sedang mempersiapkan diri, ya. Waktu Tuhan sudah sangat dekat, saudara, ya. Kita nggak boleh main-main lagi, kita nggak boleh mau ini lagi sekarang, saudara, ya. Jadi saya berterima kasih saudara yang semuanya sudah datang dan sudah bekerja melayani Tuhan di musik dan semuanya. Dan kita mau terus melayani Tuhan, saudara. Nah, hari ini saya sudah siapkan firman Tuhan yang akan saya bagikan bagi saudara, ya. Di dalam minggu pertama ini kita sudah boleh datang ke gereja, saudara. Nah, saya sedang sediakan ini firman, yaitu hidup dipimpin atau memilih hidup dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Ya, mari kita siapkan hati. Kita mau belajar firman Tuhan. Memilih hidup dipimpin Roh Kudus, saudara. Amin. Kita mau memilih hidup dipimpin Roh Kudus, ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau melihat fakta hari ini dalam yang nyata, banyak orang Kristen merasa bahwa dirinya pasti memiliki Roh Allah atau Roh Kudus, ya. Ada banyak orang Kristen pada hari ini, mereka merasa bahwa dirinya pasti memiliki Roh Allah atau Roh Kudus. Nah, hal ini didasarkan tentu kepada ayat Alkitab bahwa orang percaya menerima materai Roh Kudus. Ini landasannya. Dengan keyakinan ini, saudaraku, mereka merasakan bahwa dirinya tidak mungkin ditolak oleh Allah, karena mereka sudah punya premis itu. Artinya pasti masuk surga, karena kita sudah dimaterai Roh Kudus, ya. Nah, saudaraku, materai Roh Kudus ini mereka pahami sebagai stempel yang permanen, ya. Mereka memahami bahwa materai Roh Kudus yang ditaruh dalam diri kita itu sebagai stempel yang permanen, yang menempatkan mereka sebagai orang yang dipilih dan ditentukan pasti selamat masuk surga. Ini. Nah, kita harus memahami, saudara, bahwa masalahnya bukan hanya karena keyakinan bahwa dirinya memiliki materai Roh Kudus itu, tetapi apakah ia hidup dalam pimpinan Roh Kudus? Ini masalahnya. Ini masalahnya. Jadi karena mereka yakin mereka sudah mendapatkan materai Roh Kudus, mereka pasti akan selamat, mereka pasti akan masuk surga. Itu nggak salah, tetapi masalahnya apakah mereka hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus? Ini menjadi perenungan juga buat kita semua, saudara. Amin. Masalahnya apakah kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus? Nah, orang yang tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus, itu Alkitab katakan itu bukan anak-anak Allah. Karena Alkitab di dalam Roma 8:14 dikatakan bahwa semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dialah anak-anak Allah. Jadi di sini yang dipimpin, saudara, ya. Jadi yang dipimpin Roh Allah, mereka lah anak-anak Allah. Mungkin boleh dibacakan dulu Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya. Semua, ya, dikatakan yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi di sini kuncinya yang dipimpin. Yang dipimpin oleh Roh Allah, baru mereka dinyatakan anak Allah.
tidak mau dipimpin oleh Roh Allah, mereka bukan anak Allah. Betul? Karena Alkitab jelas mengatakan mereka yang dipimpin. Nah, masalahnya apakah saudara dan saya hidup kita sudah dipimpin oleh Roh Allah belum? Nah, ini menjadi perenungan kita. Apakah sungguh-sungguh kita, karena kita yakin, kita percaya kepada Tuhan, dan hidup kita benar-benar sudah dalam pimpinan Roh Kudus atau belum? Ini yang menjadi masalah buat kita, saudara. Nah, orang yang menolak dipimpin oleh Roh Kudus pasti hidup menurut daging. Ya, pasti mereka akan hidup dalam daging, saudara. Kalau orang hidup menurut daging, itu berarti Roh Allah tidak diam di dalam dirinya. Hal ini terjadi karena seseorang menolak, ya, kehadiran Roh Kudus secara tetap di dalam dirinya, atau tidak memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, jika seseorang menolak, ya, pimpinan dari Roh Kudus terus-menerus, maka ia akan mendukakan Roh Kudus. Ini pentingnya. Makanya kita mau hari ini berubah, saudara. Amin. Kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, kita harus berubah, saudaraku. Nah, jika hal ini terus berlarut-larut, maka kita bisa memadamkan Roh Kudus. Artinya tidak mampu lagi mendengar suara Roh Kudus, atau tidak menangkap sama sekali peringatan-peringatannya. Ya, dalam hal ini Roh Kudus disia-siakan sehingga tidak berfungsi sama sekali. Iya, bisa datang ke gereja, bisa rajin di gereja, tetapi hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Hidupnya masih dalam daging, dengan maunya sendiri, ya, masih keinginan diri sendiri. Makanya mereka tidak bisa, ya, bisa mendengar suara Roh Kudus. Jadi kalau orang yang terus menerus hidup di dalam daging, mereka tidak akan pernah bisa mendengarkan suara Roh Kudus atau suara Roh Allah. Ya, ini kekristenan, saudara. Kita kekristenan bukan hanya kita yakin, kita percaya, ya, tapi masalahnya apakah hidup kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus? Yuk kita belajar lagi. Yuk kita belajar dari nol lagi, ya. Karena ini yang menentukan apakah kita hidup dipimpin oleh Roh Allah, ya. Karena Alkitab jelas, hanya mereka yang hidup dipimpin oleh Roh Allah, mereka lah anak Allah. Nah, sekarang kita harus koreksi hidup kita. Jujur, saudara, saya menyediakan khotbah ini, saya merenung, saudaraku. Saya bisa berkhotbah di sini, saya bisa berdoa di sini, saya bisa menyembah di sini. Tapi hidupku apakah sungguh-sungguh sudah dipimpin oleh Roh Kudus? Nah, ini buat saudara dan saya, yuk kita jangan kekristenan yang hanya sekedar fantasi. Pokoknya aku percaya, aku yakin. Tapi kita lihat diri kita, ya. Dan Tuhan pasti akan mengingatkan bahwa kita belum hidup dipimpin. Kita masih mau hidup mau-maunya kita. Nah, hidup di dalam daging sama dengan hidup dengan apa yang kita mau. Itu. Jadi, saya maunya begini. Nah, itu hidup dalam daging. Kalau orang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, tentu dia tidak akan cepat mengambil keputusan dan dia bisa peka ini panggilan Tuhan atau enggak, atau ini Tuhan suka atau Tuhan mau. Oh, Tuhan nggak suka ini, ya. Ini penting. Jadi benar-benar kita ini Kristen untuk jadi anak Allah, saudaraku. Amin. Jadi bukan hanya orang beragama Kristen. Kita bukan hanya beragama Kristen. Kita ini dibentuk oleh Tuhan jadi anak Allah yang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Yuk,
Jangan kita menjadi Kristen-Kristen seperti yang di luar-luar. Oh, yakin, percaya, ya. Oh, rajin di gereja. Oh, pengalamannya panjang, luar biasa. Oh, tahu, udah belajar banyak, tapi hidupnya tidak dipimpin Roh Kudus. Makanya orang-orang seperti ini tidak bisa diajak Tuhan, diajak untuk berjalan dengan Tuhan lebih dalam. Gak bisa, karena dia biasa hidup dalam daging. Dia banyak 1000 macam alasan, ya. Dia mengatakan, oh saya begini, saya begitu, karena dia biasa hidup dalam daging. Kalau orang yang biasa hidup dalam Roh Allah, Roh Kudus, dia akan semakin mau hidup lebih dalam lagi, ya, berjalan dengan Tuhan. Kalau orang yang biasa hidup dalam daging, dia nggak bisa mau masuk berjalan dengan Tuhan lebih dalam, nggak bisa, karena dia biasa hidup dengan keinginannya sendiri, ya, pikirannya sendiri. Dia tidak biasa dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan mati di kayu salib, nggak cukup kita jadi orang baik. Amin, saudara. Nggak cukup orang bermoral baik, nggak. Tuhan mati di kayu salib supaya saudara itu menjadi anak-anak Allah yang memiliki pikiran perasaan seperti Kristus. Ini saudara, kita harus. Makanya saya siapkan ini, saya merenung diri saya. Tuhan, saya belum, tapi saya mau berjuang. Iya, ini sisa hidup kita. Sisa hidup kita bukan sibuk di gereja, tetapi sisa hidup kita sibuk bagaimana kita berubah jadi anak Allah, dipimpin oleh Roh Allah. Amin, saudara. Supaya kita benar-benar berkeadaan anak-anak Allah. Jadi begitu Tuhan datang, kita sudah, Tuhan, kami siap. Ya, kita mati, kita udah siap bertemu dengan Tuhan. Nah, orang yang biasa hidup dalam daging takut, pasti takut dia menghadapi Tuhan, takut menghadapi kekekalan, karena dia biasa hidup untuk dirinya sendiri, tetapi tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, kita harus berubah. Amin. Kita mau hidup dipimpin Roh Allah, ya. Nah, ini harus ada benar-benar niat, ya. Niat sungguh Tuhan, ya. Dan kita kalau di gereja begini kan kita bisa aja ngomong kayak saya begini, gampang ngomong saya mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi dalam kehidupan setiap hari kan, benar nggak? Yang Tuhan nilai, yang Tuhan ini perhatikan hidup kita di sana. Di sini orang bisa bersandiwara kan, benar nggak? Iya, jujur aja. Ya, saya sudah berkhotbah bertahun-tahun di mimbar begini, tapi pergumulan diri saya kepada Tuhan. Aduh Tuhan, kok saya masih suka ini, masih ada keinginan diri saya. Ya, ingat Tuhan mati bukan kita hanya jadi orang baik, tapi kita jadi anak-anak Allah, saudara. Jangan kita menolak anugerah Tuhan ini. Tidak ada keyakinan agama di luar kekristenan yang mengajarkan anak kita ini untuk jadi anak Allah. Tidak ada, benar nggak? Nggak ada. Inilah kekristenan. Anak Allah artinya yang memiliki kodrat sebagai kodrat anak Allah, anak kerajaan, memiliki pikiran perasaan Kristus. Nah, kalau kita masih hidup banyak agenda, saudara ngerti agenda? Oh, nanti saya mau begini, saya mau begitu. Oh, saya mau ini, semua itu planning sendiri. Nah, itu gak bisa dituntut Roh Kudus. Jangan. Hidup kita, saudaraku, ingat bahwa kita sudah ditebus, ya. Hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Amin. Kita mau berjalan dengan Roh Kudus. Ya, memang jatuh bangun, tetapi harus ada niat. Harus ada niat. Amin. Niat sungguh-sungguh. Dan Bapak tahu, ya. Bapak tahu kalau kita niat sungguh-sungguh, ya. Tapi niat bukan hanya sekedar diucapkan, saudara, tapi dikerjakan. Kerjakan. Jatuh bangun itu proses, tidak masalah. Yang penting bagaimana kamu mau berjuang hidup di pimpin Allah, supaya kita berubah. Ya. Iya, makanya perlu belajar kebenaran seperti ini.
Kalau nggak dengar kebenaran seperti ini, kita pikiran bisa dimasuki dengan banyak hal, saudara. Ya, saya pun gitu. Di rumah saya nggak banyak ini. Ya paling kadang sibuk dengan urusan gereja sampai lupa saya untuk membenahi diri dengan Tuhan. Iya, saya yang begini aja kadang suka meleset. Jujur saudara, saya ini juga masih diproses. Jadi pendeta bukannya udah sempurna, ngerti nggak? Saya pun diproses. Besok pun saya akan diproses lagi. Nah, saudara harus masuk dalam proses itu. Dan banyak orang tidak masuk dalam proses Tuhan. Akhirnya apa? Berpuluhan tahun jadi Kristen tetap begitu, nggak bisa dipakai Tuhan. Karena hidup dalam daging. Ya, kita nggak boleh, saudara. Kita harus berubah, ya. Ya, kita berubah. Kita kalau hidup mau dipimpin oleh Roh Kudus atau dipimpin oleh Roh Allah, ya. Tuhan tahulah, dan Tuhan tidak akan memberikan pencobaan melebihi dari kekuatan kita. Ya, yang penting kita harus mau. Jangan masih jauh Belanda. Iya, saudara, kita mati itu udah akhir zaman buat kita loh. Nggak usah nunggu Tuhan Yesus datang, bener nggak? Kita mati itu udah akhir zaman loh. Nah, saudara sudah siap belum? Saudara sudah siap belum kalau mati ketemu Tuhan? Jujur saya tulus ngomong ini, ya, dan nggak ada maksud apa-apa, saudara. Supaya kita berubah. Saya merubah diri saya juga susah, tapi saya berjuang dan saya rasa itu bisa, asal kita benar-benar mau. Ya, jangan kita nggak lupa dunia ini bikin nyaman-nyaman, ya, dan kematian itu tidak melihat usia, saudara. Bayi pun bisa langsung mati, anak kecil, ya kan, accident. Ngerti gak? Kita harus berubah. Yuk, jangan sampai kita nanti hidup gak berkenan di mata Tuhan. Saudara, dengan hidup menurut Roh, maka seseorang itu akan mampu untuk hidup seperti yang telah dijalani Tuhan Yesus. Ini luar biasa. Ya, ya, dengan kita hidup menurut Roh Kudus, Roh Allah, maka kita akan dimampukan, ya, untuk hidup seperti yang dijalankan oleh Tuhan Yesus. Inilah kekristenan yang indah. Indah, kita akan hidup kita menjalani seperti 2000 tahun lalu Tuhan Yesus menjalani hidup. Nanti kita akan tahu itu, dan Bapak akan, iya, dan saya rasa itu sama, makanya saya bisa menghayati bagaimana dulu seperti Paulus, ya, hidup. Iya, saya sering merenungkan dulu bagaimana ya Paulus kalau hidup, ya. Waktu Petrus dulu hidup bagaimana? Ini rasul sangat suci, sangat saleh. Dan kita nanti akan tahu kalau kita memang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi kalau kita tidak mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, saudara tidak akan pernah memiliki hasrat atau menginginkan hidup seperti Yesus. Ini kekristenan di sini, saudara, ya. Sebaliknya, seseorang yang tidak hidup menurut Roh pasti tidak hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Nggak akan mungkin. Mereka juga pasti, ya, tidak memiliki hasrat atau gairah Kristus. Nggak ada. Nggak ada, karena dia masih mau hidup di dalam daging, di dalam kemauannya, nggak akan memiliki hasrat seperti Kristus. Orang-orang seperti ini tidak dapat menjadi milik Kristus, saudara. Ya. Sebab mereka memiliki diri sendiri. Mereka pasti binasa. Bahwa dengan mulut mengaku percaya kepada Yesus, harus diingat bahwa percaya adalah tindakan, saudara. Bahwa bukan sekedar aktivitas di pikiran kita percaya, amin. Tapi tindakan-tindakan oleh karena percaya kita. Kalau kita katakan dia adalah juru selamat, sang Mesias yang menebus, menyelamatkan. Sekarang benar gak kamu itu udah diubahkan, hidupmu menjadi seperti dia? Nah, itu akan kelihatan dari tindakan-tindakan perbuatan dalam hidupnya.
terhadap sesama, terhadap saudara, terhadap orang tua, terhadap pasangan hidup, terhadap anak-anak. Semua itu akan kelihatan. Jadi kalau kita mengatakan Tuhan Yesus itu juru selamat, saya mengatakan dia juru selamat. Pertanyaannya, saya sudah diubah belum? Benar saya sudah selamat belum? Atau saya hanya sekedar ucap bibir saja, saudara? Nah ini kan kita nggak boleh fantasi. Oh pokoknya percaya saja. Hidup saya sudah diubah belum? Benar-benar saya mengalami keselamatan itu. Kalau tidak, kita akan gak dikenal Tuhan, saudara. Karena seseorang yang akan mengalami Tuhan dengan nyata, pasti hidupnya diubah oleh Tuhan. Amin. Iya. Dan perubahan itu akan semakin seperti Yesus hidupnya. Gak mungkin kalau kita diubah, ya cukup jadi orang baik, bermoral, santun. Itu agama di luar Bapak Ibu. Aduh santun-santun. Iya, etikanya baik, mulut perkataannya itu terhadap sesama gak kasar, suka membantu, menolong orang lain. Iya, banyak kan agama Buddha, Hindu, Islam, ada yang baik-baik loh. Loh, kita jadi Kristen cukup baik bermoral? No, kekristenan itu membuat orang menjadi anak Allah, karakter seperti Kristus. Amin. Memiliki pikiran perasaan seperti Yesus. Nah, selama ini kita gak salah belajar firman. Jujur, saya orang Kristen dari kecil, saudara. Opa-oma saya semua Kristen. Lahir udah jadi Kristen, otomatis kan? Otomatis. Ya dulu saya belajar begitu. Ya memang gereja diajarkan begitu. Tetapi tidak kebenaran secara utuh. Nah sekarang ini saya harus menyampaikan sebenar-benarnya apa yang Alkitab katakan. Amin saudara. Ini yang Alkitab katakan. Jadi kita bukan hanya sekedar percaya Tuhan Yesus. Yang penting kita rajin masuk gereja, kita berdoa, baca Alkitab, udah keyakinan, tapi hidup kita nggak ada beda. Hidup kita tidak mengalami perubahan. Hidup kita tidak memperlihatkan karakter Yesus, memiliki pikiran seperti Yesus. Ini menjadi permasalahan dalam hidup. Yuk, kita mau serius ikut Tuhan. Kalau kita diberikan waktu, saudaraku, yuk kita mau sungguh-sungguh. Makanya di gereja ini saya bukannya mau promosi, udah kebenaran yang murni akan saya sampaikan. Gak ada yang lain khotbah. Kalau nggak kebenaran yang murni Alkitab, apa yang aku saya nggak akan kasih untuk khotbah ini. Jujur. Dan banyak orang yang begitu minta-minta saya nggak kasih. Khotbahnya nggak jelas. Firman yang diajarkan itu bikin orang jadi tetap dunia. Iya, orang tetap akan dunia. Tapi kalau saudara mendengar tiap kali begini, saudara akan dibawa itu. Amin saudara. Semakin mencintai Tuhan, semakin mau mengikut jalan Tuhan lebih dalam lagi. Inilah pentingnya kita ada bersama-sama. Bukan hanya kita melakukan liturgi, bukan menyanyi-nyanyi, tapi kita mau mendengarkan ajaran Kristus seperti 2000 tahun lalu Tuhan Yesus mengajar bagaimana. Saya perenungan panjang saudara. Makanya saya juga memagari hidup saya dari teman-teman yang tidak takut Tuhan. Ya, dengan waktu hidup saya nggak mau habisin pun hanya untuk sekedar mau menyenangkan, jalan-jalan, telepon, mau ini hangout. Bukannya nggak boleh, bukannya salah, tapi jangan kamu tenggelam di situ. Boleh sekali-sekali jalan, boleh sekali-sekali, tapi jangan terlelah. Kamu harus berubah. Kita harus menghadirkan kerajaan Allah. Kita harus menjadi anak-anak Allah. Amin. Iya, ini kita kan udah puluhan tahun. Saya jujur aja tulis sama saudara. Karena saudara udah saya anggap sebagai keluarga saya, saudara-saudara saya. Dan saya harus mengatakan apa yang Alkitab, yang sebenarnya Alkitab katakan. Bukan hanya mau khotbah bagus-bagus, khotbah bagus mau ngapain? Mau jadi tenar, terus mati dikenal Tuhan kan? Iya. Makanya saya kalau diundang juga kayak tolak-tolak. Gereja saya aja masih ini, saya harus mengajar yang benar dulu, supaya saudara benar-benar dipersiapkan oleh Tuhan untuk masuk dalam kerajaan-Nya. Ya, kalau kita nggak memiliki pikiran perasaan Kristus, nggak punya karakter seperti Yesus, nggak akan masuk sana. Makanya kita ya, kalau Tuhan memberikan waktu kepada kita, aduh luar biasa.
Ini kita tiap hari kita mau berubah dan kita mau hidup mengenakan gaya hidup sebagai anak-anak Tuhan. Makanya harus dipimpin Roh Kudus. Ya, jangan dipimpin mau kita. Keinginan daging itu kemauan kita maksudnya. Jadi kalau bapak ibu bingung apa itu keinginan daging, itu kemauan kita. Oh, saya mau begini, itu keinginan daging. Ya saya juga belum mati, saudara, masih ada. Tapi saya terus matiin dulu. Oh begini, no. Ini, no. Iya, gitu harus begitu. Kalau enggak, saya enggak benar. Lakunya saya akan bisa mengajarkan firman yang murni. Karena firman yang murni atau kebenaran Injil itu enggak diberikan kepada banyak orang. Jadi kabar baik, ya, kabar baik Injil itu bagi mereka yang memang sudah tidak mau dunia lagi. Jadi makanya kalau orang yang masih ingin daging, dia akan mengerti Injil. Kabar baik itu baik bagaimana? Baik menurut siapa? Nah ini kan kita harus tahu, tentu baik yang menurut Allah loh. Benar? Baik yang menurut dia, bukan menurut kita. Nah ini kan harus paham. Ya kalau baik menurut kita, ngerti nggak? Ya, kita mau sendiri, kita mau ini. Enggak, ya baik menurut Allah. Karena Allah yang memiliki rancangan. Allah yang memiliki kehendak. Amin. Nah kita yang mengikuti. Bukannya Allah Roh Kudus yang mendompleng kita. Oh kita kan sudah dimaterai Roh Kudus. Oh pasti ada Roh Allah, ada Roh Kudus, ya kan? Nah kita pasti udah akan diterima. Enggak begitu. Ingat, Roh Kudus itu advokat, ya. Advokat artinya pendamping. Nah saudara mau didamping Roh Kudus atau enggak? Ini masalahnya. Nah banyak orang Kristen, mereka merasa sudah memiliki materai Roh Kudus, tetapi hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Ini akhirnya mereka terus hidup dalam daging, nggak berubah, tetap duniawi. Nah orang kayak gini belum selamat, saudara. Belum. Orang selamat itu udah berubah. Kodratnya sudah Tuhan dan kerajaan. Oh bukannya berarti kita nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh kita mau beli. Bukan, nggak salah. Kalau perlu baju beli, ya. Mau jalan boleh jalan. Tetapi ingat, jangan tenggelam di situ, ya. Itu keinginan-keinginan kita membawa kita hidup terus dalam daging, ya. Nah kita harus sudah mengerti dan terus mau berubah setiap hari, supaya kita bisa diajak Tuhan untuk berjalan lebih dalam. Nah orang yang hidup dalam Roh Kudus, dia pasti akan hidup berjalan lebih dalam bersama dengan Tuhan. Tapi kalau orang yang hidup dalam daging, dia nggak, banyak 1000 macam alasan dia bisa katakan. Iya, karena dia biasa hidup dengan kedagingannya, ya, keinginannya. Dia tidak mengerti dengan rencana Allah, nggak mengerti. Makanya saya kesian kalau orang-orang kayak begini. Ya saya melihat banyak begini, orang-orang seperti ini. Jadi mereka cukup jadi orang beragama Kristen, tapi tidak memiliki hidup kekristenan. Beda, saudara. Orang beragama Kristen, ya layaknya seperti orang beragama kan? Ya kalau hari dia datang ke rumah ibadahnya, dia datang, ya, dia membaca ayat kitab sucinya, dia berdoa sesuai. Tapi hidupnya, ini masalahnya, hidup setiap harinya, benar nggak? Apakah benar-benar dia mau dituntun oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Allah, sehingga Tuhan akan mengajak dia berjalan dengan Tuhan lebih dalam? Kalau orang masih hidup dalam daging, susah, mau dibawa, nggak bisa dipakai Tuhan, nggak akan bisa dipercaya Tuhan. Percaya saudara, saya menggumuli dari pertama kali saya memutuskan diri saya untuk menyerahkan seluruh hidup saya untuk jadi pemberita firman. Sampai nasar saya, mau tahu nasar saya nggak mau menodai firman. Dulu begitu, belum ngerti tapi udah begitu. Tapi kita harus ada komitmen, jatuh bangun nanti kita perbaiki, saudara. Amin. Karena apa? Semua orang yang dipimpin Roh Allah itu adalah anak Allah. Nah kita hidup 70-80 tahun ini persiapan. Makanya pensiun kita nanti waktu kita tutup mata. Nah itu kita berhenti. Selama kita masih diberikan nafas hidup, jangan berhenti untuk melakukan kehendak Allah. Amin.
Ya, begitu kita mati baru kita sudah siap bertemu dengan Tuhan. Ya, yuk Bapak Ibu udah saya anggap saudara-saudara saya, ya, keluarga saya. Yuk, ini pelayanan gereja ini menyatakan kebenaran. Tentu saudara masih bisa menikmati hidup lah. Jangan makan pisang goreng, masih bisa. Bukannya ikut Tuhan udah kayaknya kita udah nggak boleh begini, nggak boleh, itu salah. Dulu begitu saya berpikir. Kalau mau ikut Tuhan, sungguh nanti nggak enak, nanti nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Oh salah. Dulu saya begitu, tapi saya sedih. Saya percaya Tuhan tahu rancangan jalan yang terbaik buat diri saya. Makanya saya apa aja saya jalan. Kalau di depan, jangan mau mikir nanti 2 tahun lagi. Yang di depan dulu nih, yang Tuhan tawarkan, ya hari ini. Jangan mau mikir nanti keburu Tuhan Yesus datang kamu tidak pernah melakukan kehendak Allah. Benar nggak? Jangan. Sekarang nih, ya Tuhan mengajak kita. Yuk, kita mau dipimpin Roh Allah atau Roh Kudus atau tidak? Agar supaya kita layak jadi anak-anak Allah. Jadi ini bukan hanya sekedar kita yakin saja, ya. Kita mau dipimpin Roh Kudus, amin. Ya, makanya tadi malam saya sudah berdoa, Tuhan biar jemaat Tuhan yang datang pada pertemuan pertama ini, mereka yang Tuhan akan garap. Iya. Makanya semua kita yuk, jangan kita menolak panggilan Tuhan ini, ya. Kalau kita terus hidup dalam daging, kita tidak akan dipercaya oleh Tuhan, saudaraku. Makanya di dalam Filipi pasal 2 ayat 12, saudaraku, di situ dikatakan bahwa kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Coba baca. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya, saudaraku, jelas firman Tuhan ini, Bapak Ibu, ya kan? Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kenapa harus takut dan gentar? Karena mahal. Keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita ini mahal, saudaraku. Tidak bisa dibayar dengan harta seluruh dunia ini, gak bisa membayar keselamatan yang Tuhan berikan di kayu salib, saudara. Makanya keselamatan ini harus dikerjakan dengan takut dan gentar karena mahal. Ya. Nah, orang yang tidak mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar, yaitu sama dengan menyakiti hati Tuhan Yesus, sama yang itu menyalibkan Tuhan Yesus kedua kali. Iya. Orang tidak mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar. Takut dan gentar, saudara. Ya, banyak orang saya lihat itu nggak takut loh, nggak takut sama Tuhan. Tapi kalau nggak punya kerja takut, nggak punya duit takut, nggak punya mobil takut, nggak punya rumah takut, nggak punya ini takut. Tapi sama Tuhan nggak takut loh. Bingung saya itu cara berpikirnya gimana? Ngerti nggak? Kita nggak perlu takut dengan apa yang fana. Itu semua fana. Makanya kita harus belajar firman yang benar. Jangan belajar firman yang nggak benar. Akhirnya apa? Ke bawah. Pasti itu firman yang nggak benar. Akhirnya mengajak berantem dengan agama lain. Kamu aja belum berjalan dengan Roh Kudus kok. Kamu aja belum benar kok. Mau ini dengan agama lain. Bagaimana? Belajar firmannya salah itu. Makanya hidupnya salah. Jangan belajar Alkitab yang ngaco. Itu kan banyak tuh di YouTube, ya. Jangan belajar, hati-hati. Kalau saudara mau dengar, ya, jangan pendeta itu aduh paling gampang itu, apalagi kalau pintar udah Alkitab pakai bahasa asli bahasa itu. Aduh, nah saudara jemaat yang nggak ngerti Alkitab, ya iya aja tuh, ya kan? Ajaran-ajaran yang sekarang itu marak itu, kayaknya mau ini dengan agama-agama lain. Mereka juga, ngerti ya? Ada yang baik. Kita kekristenan bukannya untuk mau kita, oh ini Kristen udah paling benar keselamatannya. Kamu aja belum hidup dipimpin Roh Kudus loh. Ngerti ya? Hati-hati dengan pengajaran, saudara. Ngeri saya melihat tuh YouTube itu.
Ya, ngeri. Belum lagi ngejanjiin apa itu berkat-berkat jasmani. Belum lagi, membela doktrin. Ya, membela doktrin. Ya, jangan. Yang Bapak ingin lihat apakah ada pribadi Kristus di dalam diri itu. Apakah ada pribadi anaknya seperti Yesus di dalam diri kita. Itu yang Bapak ingin. Jadi kekristenan itu hanya sekedar, ya. Tetapi kalau kita benar-benar hidup dipimpin Roh Kudus, pasti saudara kemanapun jadi berkat Tuhan. Ya, gak usah jauh-jauh. Saya mau kesini, saya mau ini, mau nginjil, mau kesini. Ngerti nggak? Kamu nggak ngerti Tuhan ya. Karena nggak belajar firman yang benar. Iya, banyak orang yang begitu. Tapi kalau ngomong ya, saya males mau berdebat dengan orang. Tapi hidupnya nggak bisa dipercaya, nggak bisa dipakai Tuhan. Nih, karena lihat kembali saudara, apa yang diajarkan Tuhan Yesus itu pelajari. Jangan belajar yang aneh-aneh. Kita pelajari apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya, amin. Tuhan bilang bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Nah, di sini dikatakan Rasul Paulus bilang kerjakan keselamatanmu dengan takut. Orang yang mengerjakan keselamatan dengan takut dan getarnya hidupnya akan dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Dia pasti akan. Walaupun belum mengerti banyak, tapi dia udah tahu. Aku nggak boleh sembarangan hidup. Aku hanya hidup untuk melakukan kehendak Allah. Aku harus belajar kebenaran yang murni, firman yang Injil yang benar. Pasti akan dipimpin oleh Roh Kudus. Nggak mungkin, dan dia akan terus dibawa kepada kebenaran Allah. Jadi begini, minggu lalu saya sudah ini saudara ya. Saudara harus tahu, Roh Kudus itu bekerja. Jadi begini saudara, Roh Kudus, ya, ini bekerja nggak bisa tanpa firman, logos. Yang kedua rema. Roh Kudus ini bekerja tanpa firman nggak bisa, harus ada logos, rema. Logos ini ya seperti saudara ini dengar firman logos, ya. Ini baru mentahnya. Tapi logos ini pun saudara harus logos yang benar. Firmannya jangan firman-firman yang ngaco. Ini harus benar, sesuai yang diajarkan Tuhan Yesus. Ini logosnya. Nah, rema ini firman Tuhan, artinya suara Tuhan yang akan berbicara dalam kehidupan, kejadian-kejadian konkret dalam hidup kita. Itu rema. Ya. Nah, anak-anak Tuhan yang akan dipimpin Roh Kudus, dia akan mendapatkan rema. Nah, untuk rema ini harus cukup logosnya. Ya, dengar Alkitab, baca Alkitab, dengar khotbah hari ini. Itu harus banyak supaya mendapatkan rema. Orang nggak akan belajar banyak logos firman ini, dia nggak peka dengan suara Roh Kudus. Makanya logos ini harus cukup. Nah, dari logos dan rema ini saudaraku, ya, nanti akan lahir roh. Nah, ini roh kecil. Ya, hasil pimpinan Roh Kudus, ya, karena kita belajar firman, kita dapat rema, akan lahir roh. Roh ini hasil dari pimpinan Roh Kudus, ya, dapat roh ini. Nah, roh ini yang akan menyatu dengan roh kita. Nah, sehingga kita akan memiliki roh yang sepikiran dengan Roh Kudus. Dari hasil bimbingan akan lahir. Nah, roh ini roh untuk hidup taat kepada Bapa. Ini roh seperti Roh Kristus. Ya. Jadi roh hasil bimbingan Roh Kudus karena kita belajar firman, lahir roh, ya. Ini roh taat, mau taat kepada Bapa. Ini lahir di dalam orang percaya. Nah, roh ini akan menjadi roh seperti Kristus. Ada namanya, minggu lalu saya sudah kasih tahu. Roh Kristus. Roh Kristus ini bukan rohnya Yesus loh. Saudara, Roh Kristus bukan rohnya Yesus. Roh Kristus artinya spirit, gairah seperti Kristus. Nah, roh kita yang hasil dari Roh Kudus ini akan seperti Kristus. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup. Itu bukan artinya Tuhan Yesus rohnya di dalam dirinya dia, tidak. Tapi dia sudah memiliki gairah, itu spirit seperti Kristus.
Ya, dan gairah Roh Kristus ini gairah roh untuk taat kepada Bapa. Ini dari hasil bimbingan Roh Kudus. Ini saudara. Makanya betapa penting kita itu dipimpin belajar logos, ya, rema seperti hari ini. Ini aduh mahal, nggak bisa dibayar apapun. Iya, saudara kalau ikut training itu masalah itu perusahaan itu bayar pembicara itu berapa ribu. Saudara di sini dengar firman yang benar, itu nggak bayar, gratis. Ngerti nggak? Benar nggak? Makanya jangan kita nggak mau dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Datang dulu ke gereja, bukannya saya di sini saya nggak menekan-nekan perpuluhan kok, ya. Enggak, yang penting hatimu benar, amin. Hati kita benar dan mau belajar kebenaran, saudara. Ya, ini yang penting. Saya juga nggak ada mikir apa-apa lagi. Yang penting saya mau ngajak saudara ke surga. Saya mau bawa kita sama-sama pergi ke rumah Bapa. Amin. Iya, ya. Makanya kita harus berubah. Ada lagu yang ini, lagu yang saya siapkan, yang cocok untuk kita. Bila selama ini, saudara, kita mau berkenan kepada Tuhan, amin. Kita mau berkenan di hadapannya. Kita mau berubah. Kita mau mengikuti Tuhan. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi beriku kesempatan di sisa waktuku, kau ubahkan satu yang ku sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Amin, saudara. Tidak ada tempat yang lebih indah di dalam hadirat Tuhan, saudara. Tidak ada tempat yang nyaman, yang membahagiakan selain di dalam hadirat Tuhan. Kita mau berubah semua, saudara. Ya, kita mau mempersiapkan diri. Gereja ini sungguh-sungguh untuk mempersiapkan orang untuk masuk dalam kerajaan Tuhan. Kita mau berkenan, dan pasti Tuhan akan membimbing jalan hidup saudara dan saya. Amin. Sebab itu saudara, yuk semua, termasuk bukan saya suruh saudara, saya pun terlebih dahulu harus. Saya dulu, kalau enggak, bagaimana saya mau mengimpartasikan spirit ini kepada saudara? Ya, enggak akan. Saudara tidak akan terbangun. Makanya saya pun terus tiap hari. Banyak saudara, waduh, jatuh bangun juga saya, bukannya saya udah benar. Ngerti enggak? Karena kita harus sempurna, saudara. Kita harus menjadi seperti Yesus. Berjuang.
ini, saudara, ya. Jangan, pokoknya saudara nggak usah takut, ya makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Aduh, Bapak kita itu kaya, saudaraku. Dia menyediakan langit baru, bumi yang baru buat kita di sana. Suatu hari kita akan hidup selama-lamanya. Ya, ini yang Tuhan ajarkan. Tuhan mengajarkan kekristenan itu sebenarnya mau ngajak orang untuk pindah. Sekarang saudara udah siap mau pindah? Walaupun tubuh kita masih di sini, tapi hati kita sudah pindah. Amin. Yuk, mari kita bersama-sama ya membangun rumah Tuhan. Ya. Saya hanya sebagai ya jubir Tuhan saja, tapi saudara lah ladang Tuhan. Ya, saudara itu ladang Tuhan. Saudara itu berharga. Tadi lagunya bagus banget tadi. Berharga di mata Tuhan. Amin. Sebab itu saudara harus menjadikan dirimu itu berharga. Ada banyak orang menjadikan dirinya itu gak berharga. Ya, dia hidup mau-maunya sendiri, ya. Kelakuannya bagaimana? Itu kan jadi kelihatan murahan. Miliki mental bangsawan. Amin. Jangan miliki mental kere. Gak apa-apa tampang kere, tapi mental bangsawan. Amin. Iya, daripada tampang bangsawan mental kere. Kita harus berubah. Amin. Gak apa-apa, daripada orang kelihatannya hebat bener, tapi begitu masalah laku, Tuhan gimana kau Tuhan? Tuhan gimana kau? Itu kan karena gak biasa berjalan dengan Tuhan. Ngerti gak? Masalah sedikit langsung cari Tuhan. Gak usah dicari-cari, Tuhan sudah ada. Tergantung sekarang bagaimana kita hidup berjalan dengan Tuhan setiap hari. Pasti saudara akan kuat dan mampu menghadapi ya masalah-masalah dunia yang semakin berat ini, termasuk COVID. Mungkin saudara, bencana hidup saudara bukan COVID. Mungkin bencana hidup saudara tentang pernikahan mungkin. Atau mungkin bencana hidup saudara bukan karena COVID-19, tapi karena rumah tangga atau keluarga atau pekerjaan. Tetap Tuhan nggak akan memberikan jalan yang gampang. Makanya tadi kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya. Jangan merasa kita kuat nggak takut sama COVID. Tapi ada bencana-bencana lain. Amin. Kita harus peka, makanya kita harus terus datang Tuhan dan kita akan terus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kalau kita masih tetap hidup dalam kedagingan, ya, orang-orang yang hidup dalam daging ini orang-orang yang memikirkan hal-hal dari daging. Keinginan daging itu adalah maut. Makanya di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke 27-28 dikatakan, maksud saya di ayat yang ke 21 saudara, bahwa orang yang hidup dalam daging tidak akan memperoleh bagian dalam kerajaan surga. Mungkin dibaca dulu Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh, pecemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu ku peringatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Gak bisa, gak akan memperoleh. Kalau orang hidup di dalam daging gak akan bagian. Benar saudara? Iya, ini firman Tuhan loh. Ya, apa di situ dikatakan perbuatan daging itu adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ya, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Waduh, ini lengkap saudara. Amin. Ada nggak masih dalam diri kita yang kayak gini? Jujur ini pakai jujur ini cepet masuk surga ini nanti. Ya kita jujur biar kita bisa berdamai dengan Tuhan. Loh, saya juga begitu diproses, makanya saya bilang masih ya.
Ya kita jujur supaya kita bisa berdamai ya. Nah sekarang bagaimana kita hidup dalam roh? Nah ayat berikutnya Galatia 5 ayat 22 dan 23. Mari kita baca. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saya lihat kontras saudara, sangat kontras dengan daging tadi. Kalau daging kan percabulan, amarah, iri hati, kedengkian. Kalau ini lain, kontras. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Wah, kontras bener kan? Nah, saudara lihat. Yang ini apa ini? Ini? Amin. Iya. Ini, makanya saya suka ayat ini yang terakhir, penguasaan diri. Nah, ini. Kadang kita itu, saya juga sering kebablasan. Nanti kan kalau parah gitu, aduh Tuhan, kelebihan, mundur. Ya kan? Saya juga masih belum. Ya tapi saya udah tahu kapan saya harus berbaik. Kapan saya harus berubah. Nah saudara, ya jangan, ini saya ingatin saudara nggak mau berubah ya. Kita nggak akan bisa jadi anak Allah. Jadi kasih, ini hidup dipimpin oleh roh ini saudara. Nggak mungkin orang hidup dipimpin roh Allah itu melukai orang lain. Benar nggak? Nggak mungkin. Pasti orang yang hidup dalam roh Allah itu pasti menjadi berkat bagi saudara. Ya, walaupun kita diapain ya itu dihina sampai dikata-katain, teriakin, udah. Pokoknya udah Tuhan, dia mau ngomong apa aja udahlah, gua antepin ya kan. Dua orang Israel bilang, ya. Iya kita harus hidup dalam roh, dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Aduh. Ini saya tahu kasih Tuhan ini, karena kita sering kebablasan, penguasaan diri itu terakhir, ya kan? Ya kan? Kadang kita kasih sama ini sudah kasih ya kan, sama keluarga, akhirnya kita menuntut karena dia nggak memberi yang terbaik buat kita, akhirnya tidak bisa menguasai diri. Nah, penguasaan diri ini, amin. Kita mau menguasai diri, amin. Ini penting sekali saudara, karena kita mau melakukan kehendak Allah, tapi kalau kita tidak bisa menguasai diri, kita tidak akan bisa dipimpin roh Allah. Makanya hidup ini hanya untuk menyenangkan Tuhan. Ya. Apapun menyenangkan Tuhan. Ya. Dalam segala hidup kita, Tuhan dimanapun, di keluarga, di rumah, pekerjaan, sekolah, yuk kita mau menyenangkan. Ya. Terus mati di dalam hati saudara, Tuhan aku mau menyenangkan. Walaupun kita masih jatuh bangun, walaupun kita masih berantakan, walaupun kita masih nggak ngerti, tapi ada niat aku mau menyenangkan hati Tuhan. Hidupku untuk menyenangkan Tuhan. Ada lagu satu lagi yang baik, menyenangkan hati Tuhan. Kita hari ini lebih banyak menyanyi saudara ya. Tuhan itu baik saudara. Ya. Hidup kita hanya untuk melayani, menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan.
dan menyenangkan Tuhan. Ya, mari kita bangkit berdiri. Saya mau ngajak kita nyanyikan lagi lagu ini. Menyenangkan hatiku, sama-sama kita nyanyikan. Lebih dari segalanya, disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerahnya. Direnungkan hati, direnungkan hati. Pengumuman yang sangat penting hari ini, saudara-saudara, boleh dengar baik-baik. Kita sudah tidak dibawa gereja Assembly of God, saudara-saudara, tapi kita sudah dibawa gereja Suara Kebenaran Injil, saudara-saudara, GSKI Sola Gracia, California. Gereja Suara Kebenaran Injil Sola Gracia artinya anugerah, saudara-saudara, California. Dan selanjutnya minggu depan Pastor Bobby akan menjelaskan semuanya. Saudara-saudara, saya cuma berikan perincian yang itu aja, yang apa namanya, yang simple aja, saudara-saudara. Jadi kita dibawa Pendeta Dr. Erastus Tamdono, yang main office-nya ada main gerejanya di Indonesia, saudara-saudara, Jakarta. Kalau saudara-saudara pernah dengar Pendeta Dr. Erastus Tamdono, itu banyak di apa namanya, dia apa kebenaran Injilnya, apa namanya, firman Tuhannya dia sering sharing di YouTube, saudara-saudara. Jadi kita sudah dibawa mereka, saudara-saudara. Cuma atribut gereja masih Indonesian Victory Community Church. Jadi minggu depan kalau kita ketemu lagi, saudara-saudara, memang kalau perpindahan itu sedikit susah, saudara-saudara, karena kita keingat yang lama gitu, IPCC. Tapi kita sekarang sudah dibawa gereja Suara Kebenaran Injil, GSKI Solar Gracia, California, saudara-saudara. Dan SK gereja dan SK kependetaan sudah keluar. Jadi minggu depan Pastor Bobby yang akan menjelaskan lebih dalam lagi, saudara-saudara. Ini hanya pemberitahuan singkat. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk jemaat Tuhan yang siang hari ini. Seperti yang saya bilang, saya sungguh bangga melihat saudara-saudara setelah 3 bulan kita tidak sama-sama berkumpul, saudara-saudara, dan saudara-saudara bisa datang berkumpul bersama-sama walaupun situasi dalam keadaan pandemik masih, saudara-saudara, tapi apa namanya, kita tetap setia di dalam Tuhan. Amin. Tetap bernyala-nyala, tetap berapi di dalam Tuhan, saudara-saudara. Apapun masalah, apapun rintangan itu selalu ada, saudara-saudara. Tapi kita mau berjalan terus di dalam Tuhan. Amin. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk saudara-saudara sekalian yang sudah hadir. Dan saya lihat ada muka baru, saudara-saudara, di sini. Ada apa namanya, Dr. Yanti Sutanto. Boleh berdiri atau angkat tangannya supaya jemaat bisa lihat. Ini mari kita welcome saudara-saudara dengan tepuk tangan. Dr. Yanti Sutanto, puji Tuhan, kiranya boleh memberkati selalu dan kita boleh ketemu lagi mungkin minggu depan, saudara-saudara. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih untuk persembahan persepuluhan saudara-saudara yang saudara-saudara sudah setia berikan, especially di masa pandemik, saudara-saudara. 3 bulan kita
tidak datang ke gereja, tapi support bantuan saudara dalam hal tenaga, waktu, persembahan saudara, persepuluhan saudara sangat-sangat membantu kami di sini, saudara-saudara. Karena kayak saudara lihat, kita banyak kebutuhan ya, saudara-saudara, seperti ini kamera apa semua yang gunanya untuk memberikan makanan rohani untuk saudara-saudara yang tidak bisa datang ke gereja. Jadi kita bisa provide seperti itu, saudara-saudara, kebutuhan rohani seperti itu. Oleh sebab itu saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk tim musik yang selalu setia. Mereka ini punya keluarga juga, saudara-saudara, tapi mereka memberanikan diri tetap setia melayani Tuhan. Amin. Juga kameramen di situ, multimedia, mereka yang selalu memberikan bantuan tenaga, waktu, semuanya, saudara-saudara, sehingga saudara selama 3 bulan ini bisa melihat lewat live streaming, saudara-saudara. Tapi minggu depan kita juga tetap buka gereja dan kita juga masih ada live streaming, saudara-saudara. Ada pengumuman, tetap bawa dalam doa salah satu jemaat kita, Bapak Yopi Pauki. Dia sekarang informasi yang saya sudah dapat, dia akan dipindahkan ke nursing home di Riverside. Jadi bawa Bapak Yopi selalu, setiap doa saudara, setiap hari bawa dia dalam doa saudara, biar kedaulatan Tuhan saja yang jadi. Amin. Oke, itu aja pengumuman kita siang hari ini. Oke, jadi saudara-saudara, kita sampai ketemu lagi. Untuk persembahan bisa saudara berikan kepada Ibu Kori atau langsung sel ke 909 di layar sini, 800-2771, saudara-saudara. Dan sebelum saudara-saudara pergi, kita ada makanan for to go ya, saudara-saudara. Jadi jangan langsung pergi, tunggu sebentar, jadi nanti kita bisa bagikan. Terima kasih untuk kehadiran saudara-saudara sekalian. Sampai